Hamba-Mu Pastor John Padilla. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, bukakanlah telinga rohani kami Tuhan, semua yang ikut dalam ibadah malam ini, sehingga firman Tuhan disampaikan, mampukan kami mendengar dengan baik Bapa, mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus melawat kami Tuhan, satu persatu yang ada pada malam hari ini. Roh Kudus yang mimpin kami, bimbing dan tuntun kami. Ada firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, kami jadikan rema Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga belajar Bapa, Roh Kudus menuntun kami untuk belajar, tekun belajar Bapa, untuk taat dan setia kepada firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami Tuhan, berikanlah karunia-karunia Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami. Semampukan kami belajar juga dengan tekun, belajar menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saya juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pastor John Sarbunan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati Pastor John Sarbunan bersama dengan Ibu Sintan ini dan anaknya. Rafi, Pastor John, Bapak, pimpin, bimbing, dan tuntun dia. Roh Kudus menjamahnya, Roh Kudus melawatnya. Sehingga firman Tuhan disampaikan malam hari ini merupakan kebenaran-Mu, Bapak, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua, sahabat teman-teman yang dengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua Tuhan yang ikut ibadah malam hari ini. Kiranya firman-Mu terus menjadi terang dan pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Bapa dan terima kasih. Segala kemuliaan Tuhan, hormat, puji dan syukur dengan kerendahan hati kami naikkan malam hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah permohonan doa kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan hadir dalam ibadah kami, Tuhan yang pimpin, bimbing dan tuntun kami. Tuhan juga sempurnakan pujian dan penyembahan yang kami lakukan Bapak. Sehingga pujian dan penyembahan yang kami lakukan bisa menyenangkan hati-Mu. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa, memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Amin, amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Darmawan Lim SH dari Kota Medan yang sudah berdoa pembukaan ya. Dan selanjutnya kembali kepada host kita malam hari ini Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Ya. Terima kasih Pastor John. Ya. Amin. Shalom. Ya. Terima kasih sebelumnya juga kepada Bapak Darmawan yang sudah berdoa untuk doa pembukaan ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya pada malam hari ini urapan Tuhan, kuasa mujizat Tuhan ya, Yesus, ada tercurah dan dicurahkan di dalam kita pada malam hari ini. Siapa yang percaya bisa melambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan pada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan buat kita. Amin. Sebelum memulai ibadah pada malam hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja sesi online via Zoom hari Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 14 waktu Jerman dan Nederland. Yang pertama, host saya sendiri, Bapak Lukas Krisnanto. Yang kedua, worship leader oleh Pastor John Sarbunan. Yang tiga, pembicara oleh Pastor John Sarbunan. Yang keempat, perjamuan kudus oleh Pastor John Sarbunan. Yang kelima, doa prophetik oleh Bapak Bruri Tikoli di Jerman. Yang keenam, pengumuman oleh Ibu Rosalind Tikoli dari Jerman. Yang ketujuh, doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Dan ke-8 selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja sesi online via Zoom hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023. Saya kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk memimpin pujian dan penyembahan kita pada malam hari. Saya persilakan Pastor John. Oke, terima kasih host kita yang luar biasa Pak Lukas Krisnanto. Selamat malam buat kita semua yang sudah bergabung ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Kita tinggikan Yesus sampai selama-lamanya. Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Oke, kita hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa.
tinggi, Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di katakan sekali lagi, haleluya, persembahan Allah kerajaannya diletakkan di hadapan tahta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahta-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan, Engkau yang bangkit dan menang atas segala sesuatu, dan kami bangga punya Allah seperti Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada hari esok. Katakan, anak Allah, Yesus namanya. Yang sakit katakan malam ini, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Yang sakit katakan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Terima kasih Tuhan, tebus dosaku, kubur kosong berikan hidup. Bersama angkat suaramu di hadapan Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Terima kasih Tuhan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami semua. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Segala kuasa di tangan Tuhan, Dia berikan bagi kita semuanya. Bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Bangkitlah hai umat Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Yesus telah bangkit. Dia beri kuasa bagi kita semua. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terima kuasa Tuhan malam ini. Semuanya angkat suara bagi Tuhan sama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dahsyat semuanya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Raja sampai selama-lamanya. Dia berkuasa. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Angkat suaramu. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Sama-sama. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja, Yesus Tuhan yang berkuasa. Segala bangsa sujud datang menyembah. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dengan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan bersyukur kepada Tuhan malam ini dan kita akan mendengar firman Tuhan ya. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan malam ini dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ada Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik, makasih Bapak Pendeta. Ya.
Untuk waktunya mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di Oh sorga, yes. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam kehidupan kami. Ya Yesus. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami baik jasmani maupun rohani sampai pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan Gereja CLCC. Kami boleh duduk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan, kami akan duduk diam dan mendengarkan akan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami kehendak Tuhan lewat firman yang sebentar kami baca, renungkan, dan kami mendengarkannya. Biarlah kami memahami dengan baik, mengerti dengan baik, menyimpan yang baik, dan juga melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami. Berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Atas kesetiaan yang Tuhan taruh juga bagi hamba-Mu untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan boleh dapat diberitakan, dikabarkan, disampaikan buat kami selaku persekutuan Gereja CLCC pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami sekalian Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua ya, yang sudah berdoa untuk firman Tuhan sebelum firman akan disampaikan. Dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, mari buka hati ya untuk mendengar firman Tuhan dalam sorotan tema yaitu jatuh bangun mental pemenang. Kalau tadi malam saya bicara tentang terbentuknya mental pemenang. Nah, ini ada kaitannya dengan tema malam ini yaitu jatuh bangun mental pemenang. Tadi pagi saya bicara tentang bagaimana kita membangun ya sebuah hubungan persaudaraan, itu penting. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan setelah firman Tuhan akan disampaikan, setelah perjamuan kudus akan didoakan oleh Bapak Franz Angkikwara Emerin ya dari Kota Bekasi. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan lihat sebuah tema yang diangkat yaitu jatuh bangun mental pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita akan lihat nats Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-13. Saya coba cek dulu. Halo Bu Rosalin, shalom. Ya, shalom. Ibu Rosalin di mana? Kenapa, Pak John? Oh, ada tugas malam hari ini. Ya, nanti doa profetikal. Oke, ya, baik. Ya, terima kasih. Oke. Ini masih jam 1 ya di sana, John. Ya. Jam 1:04 ya. Oke. Baik, kita sudah mulai. Ini masuk firman. Oh, sudah mulai. Sudah mulai. Oke, Pak John. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bu Rosalin. Baik, mari kita lihat nats Alkitab kita terambil dari Mazmur 118 ayat 13. Dan kepada sahabat kita terkasih Evangelis Dr. Anda ADC, dipersilakan. Ya, Mazmur 118. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya, sebuah ayat yang menegaskan tentang tema kita malam ini, jatuh bangun mental pemenang. Daud berkata, aku ditolak dengan hebat. Ditolak dengan hebat itu nggak enak ya. Ditolak pelan aja itu nggak enak ya, saudara-saudara. Itu benar-benar sesuatu yang tidak benar-benar ya menyenangkan sekali. Apalagi ditolak dengan hebat sampai jatuh.
Tetapi Daud bilang apa? Pada waktu dia jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang yang tolak dan tertolak itu benar-benar tidak enak, saudaraku. Apakah Anda pernah mengalami keadaan seperti ini? Siapa yang menolak Anda? Apakah orang yang jauh, orang yang dekat, orang yang Anda kenal? Bapak Ibu, Yesus pun ditolak ya oleh orang-orang sekampungnya. Orang-orang di Nazaret, mereka menolak Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus ini kan anak tukang kayu, ayah ibunya kita kenal, ya saudaraku. Itu benar-benar situasi yang tidak menyenangkan sekali. Oke, dan saya percaya bahwa Tuhan ingin malam hari ini setiap saudara-saudara yang dengar firman Tuhan ini, kalau engkau merasa ditolak, ya, jangan kecewa, jangan berkecil hati, jangan engkau merasa sakit hati, juga jangan engkau merasa kecewa atau engkau merasa hidup dalam kepahitan, ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dunia boleh menolak engkau, tetapi Tuhan menerima engkau. Katakan amin, ya. Saya percaya peninggian itu datang dari Tuhan. Next. Haleluya. Dan hal ini dapat kita pelajari, saudaraku, terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-25 sampai dengan 27, saudaraku ya. Dari ayat-ayat ini tentu ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui ya, saudaraku. Tentang apa tadi temanya? Haleluya. Oke. Jatuh bangun mental pemenang ya. Siapakah yang mengetahui tentang orang percaya mengetahui tentang jatuh bangun pemenang, Bapak Ibu sekalian, mental pemenang itu siapa? Kita pelajari ada 3 suatu rahasia di sini ya. Ada 3 rahasia. Siapa orang mengetahui jatuh bangun mental pemenang? Yang pertama dia adalah orang yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama dia adalah orang yang tidak berharap. Amin. Tidak berharap ya, saudaraku, tidak berharap orang yang ditolongnya itu sangkanya dia itu mengerti kebaikan ya. Mari kita lihat sebagaimana dikatakan dalam ini, saudaraku. Selamat malam Ibu Kesia, Willy Chan sudah bergabung ya. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 25. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Amin. Saudara-saudara, inilah Musa ya. Di ayat sebelumnya tadi pagi saya sampaikan Musa begitu, saudaraku, dia mengutamakan ya kasih persaudaraan. Jadi Musa begitu sayang kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara sekandungnya, saudara-saudara sebangsanya, saudara-saudara seperjuangan, saudara-saudara yang mengalami nasib yang begitu menyakitkan, mereka diperbudak 400 tahun lamanya di Mesir, saudaraku ya. Dan Musa dia kepingin menolong saudara-saudaranya. Nah pada waktu dia melihat ada orang Mesir, saudara-saudaraku, membunuh salah seorang dari orang Israel, dia itu marah sekali, saudaraku. Dia nggak terima, saudaraku. Sehingga dia berpikir bahwa orang Mesir yang memukul saudaranya yang orang Yahudi ini, nah Musa bela, saudaraku. Sehingga orang Mesir itu dia bunuh ya. Pada waktu orang Mesir itu dia bunuh, dan Musa berpikir bahwa oh ini saudara-saudara sebangsanya orang Israel. Mereka akan mengerti apa yang Musa lakukan ini, saudaraku, untuk membela bangsanya, untuk membela orang-orang ya yang menjadi saudara-saudara sebangsanya. Tapi ternyata apa? Mereka tidak mengerti, saudaraku ya. Saudara lihat di sini ayat 25, Kisah Rasul 7 ayat 25. Pada sangkanya, ini Musa berpikir, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Lalu Alkitab bilang apa? Tetapi mereka tidak mengerti. Nah, hari ini Bapak Ibu kita pelajari tentang jatuh bangunnya mental pemenang itu dari mana, saudaraku? Dari dia adalah orang yang tidak berharap, saudaraku ya. Tidak berharap pada orang yang dia tolong, disangkanya dia itu akan mengerti kebaikan. Saudara-saudara, kalau engkau pernah menolong orang lain, dan orang yang engkau tolong itu
Engkau menyangka, engkau berpikir bahwa nanti satu hari dia akan menolong engkau. Jangan berharap, saudaraku, ya. Jangan berharap, saudaraku. Lupakan saja, saudaraku, ya. Karena saya percaya apapun yang kau lakukan, kebaikan demi kebaikan, maksud baikmu itu orang salah mengerti. Saudaraku, jangan engkau berharap ya kepada kebaikan yang akan engkau terima dari orang tersebut. Nah, Tuhan bisa saja bisa pakai orang lain yang akan menolong saudara dan saya. Karena saya percaya bahwa hukum tabur tuai itu akan dialami oleh setiap orang percaya. Ya, kenapa banyak orang itu kecewa, saudaraku? Dia sudah berbuat baik, dia menolong si A, ternyata si A ini tidak mengerti apa yang dia lakukan. Yang dia harapkan, dia sangka bahwa si A yang dia tolong waktu susah, mau menolong dia juga. Ternyata Bapak Ibu sekalian, itulah dunia ini panggung sandiwara. Ya, jadi hari ini jangan pernah kau berharap ya pada orang yang engkau tolong dan kemudian engkau berharap, engkau sangka bahwa dia akan menolong engkau. Jangan, saudaraku, ya. Jadi inilah jatuh bangun mental pemenang ini ada di sini. Ya, ada pada orang yang tidak berharap, pada orang yang ditolong itu meskipun disangkanya dia akan mengerti kebaikannya. Jadi ini rahasia yang pertama ya. Mari kita pelajari rahasia yang kedua, saudaraku. Apalagi, saudara? Rahasia yang kedua, jatuh bangun mental pemenang itu ada pada siapa? Nah, ini ada pada yang kedua, orang yang tidak terlalu ikut ya. Orang yang tidak terlalu ikut mencampuri lebih dalam urusan pribadi orang. Ya, ada orang-orang yang suka aku. Mereka ingin tahu si A itu kenapa, si B itu kenapa. Mereka ingin masuk mengurusi masalah orang itu. Tidak perlu, Bapak Ibu. Jatuh bangun mental seorang pemenang itu ada di sini. Yang kedua, dia adalah orang yang tidak terlalu ikut campur, mencampuri lebih dalam urusan orang lain, saudaraku ya. Nah, itu disitulah mental seorang pemenang itu diuji di situ. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 26. Bukan berarti saya mengajarkan saudara menjadi orang yang cuek, yang tidak peduli, tapi jangan, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang memang kita perlu ikut bersama-sama, tapi ada yang jangan terlalu ikut mencampuri urusan pribadi orang. Tidak boleh, ya saudara-saudaraku. Mari kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 26. Kisah Rasul 7 ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Amin. Nah, ini ada masalah juga di sini. Kemarin Musa sudah menolong mereka dengan membunuh orang Mesir yang memukuli salah satu dari mereka, yaitu orang Israel. Dia berharap orang Mesir yang dia bunuh itu, mereka mengerti bahwa dia ini akan diutus Allah bahwa menolong mereka. Nah, keesokan harinya ketika dia lihat saudaranya itu, mereka bertengkar, saudaraku. Mereka itu saling adu mulut. Nah, dia coba untuk masuk melerai, dia mencoba untuk mendamaikan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian ya? Saudara-saudara, malah saudaraku, dia disambut dengan tidak baik. Dia ditolak, saudaraku. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jatuh bangun mental pemenang ada di sini. Ada hal-hal yang memang Tuhan mau engkau ikut ya menyelesaikan, tapi ada hal-hal yang engkau harus menahan diri. Jangan ikut campur lebih dalam, saudaraku. Kecuali kalau dia meminta engkau untuk ikut menolong dia, itu boleh. Tetapi kalau selama engkau tidak diminta untuk ikut masuk di dalamnya, jangan, saudaraku. Ya, jangan menjadi sok pahlawan, saudaraku. Dan itu akan menjadi sesuatu yang bumerang bagi saudara sekalian, ya. Nah, ini penting. Jadi jatuh bangun mental pemenang itu ada di sini. Ada tidak, yang kedua itu tidaklah terlalu ikut mencampuri lebih dalam urusan pribadi orang. Amin, saudaraku ya. Nah, ini memang dalam ilmu konseling ini kita perlu juga mengerti tentang hal-hal yang mana yang boleh kita ikut, kita masuk, hal-hal yang nggak boleh, saudaraku. Semua itu ada dia punya tata cara, ada etikanya, saudara. Sehingga orang tersebut itu merasa nyaman, ya. Saudara kesan Tuhan, ada orang yang tidak merasa nyaman kalau ada orang lain, orang luar datang ikut masuk, mendengarkan. Nah, itu hal yang memang benar-benar kurang bagus di situ. Nah, memang benar ini maksud Musa ini baik. Dia ingin supaya saudara itu jangan berantem, jangan bertengkar. Kalau bisa mereka hidup rukun, damai. Itu maksud Musa itu baik. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi maksud baik dia ini akhirnya ditolak, saudaraku, ya, oleh orang yang bertengkar itu.
Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi di sini kita pelajari tentang ya jatuh bangun mental pemenang. Mari kita lihat rahasia yang ketiga. Ada kata tidak juga, saudara-saudaraku ya. Tidak yang ketiga ini apa? Nah, ini dia, saudara ya, jatuh bangun mentalitas orang pemenang itu. Saudara-saudara, yang ketiga ada kata tidak. Tidak apa? Tidak menjadi kecewa. Amin. Bila dirinya itu ditolak orang yang ditolongnya. Ini Musa sudah menolong orang Israel, tapi akhirnya mereka menolak dia juga. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 25. Kisah Rasul 7 ayat 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Amin. Amin. Jadi Musa benar-benar ditolak di sini, saudaraku. Ya, jadi ketika mengalami hal ini, saudaraku, Tuhan ingin rahasia kita belajar jatuh bangun mental pemenang itu apa? Dia tidak menjadi kecewa. Amin, saudaraku. Tidak menjadi kecewa bila dirinya ditolak oleh orang yang dia tolong itu, saudaraku. Ada berapa banyak orang menjadi kecewa ketika dia sudah menolong si A, pada waktu si A butuh bantuan dia, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, akhirnya orang yang dia tolong itu akhirnya menolak dia, saudaraku. Ini bisa membuat orang tersebut jadi kecewa, ya. Orang yang sudah menolong jadi kecewa. Saudara, banyak yang mengalami keadaan seperti itu. Tapi hari ini kita belajar jatuh bangun mental pemenang itu. Dia tidak menjadi kecewa bila dirinya ditolak oleh orang yang ditolongnya. Ya, Yesus juga banyak kali menolong orang-orang yang buta disembuhkan, mereka melihat, yang tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, mati pun bangkit, saudaraku. Ya, tapi kenyataan apa, saudaraku? Pada saat Yesus ada di persidangan itu, di hadapan pengadilan Pilatus, suara yang dulunya, saudaraku, mereka berseru, Hosana, Hosana, bagi dia diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Waktu Yesus mengendarai seekor keledai muda, saudaraku. Mereka saudaraku, menghamparkan daun palem, mereka menghamparkan, saudaraku, akan daun-daunan, saudaraku, untuk Yesus bisa lewat di situ. Mereka berseru, inilah dia Raja Yesus dari Nazaret. Tapi saudara, dengan beberapa waktu kemudian suara itu berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Saudara kasih Tuhan, jadi di sini Bapak Ibu, Yesus pun punya alasan bisa kecewa, tapi dia tidak mau melakukan itu. Nah, kita semua, apakah Anda pernah mengalami keadaan seperti ini? Kau pernah menolong seseorang dan kemudian orang yang kau tolong itu akhirnya menolak engkau. Saudara, itu engkau bisa menjadi kecewa, engkau bisa menjadi terluka. Tapi hari ini Tuhan ingin supaya engkau jangan menjadi kecewa, ya, bila engkau ditolak oleh orang yang pernah engkau tolong itu, saudaraku. Bapak Ibu, mari inilah mental, ya, jatuh bangun mental pemenang ada di sini. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia. Ada hasil yang kita perlu pelajari, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, artinya jatuh bangun seorang mental pemenang itu melewati proses yang benar-benar menyakitkan sekali. Tapi disinilah bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia tidak kecewa bila dia berbuat baik, tapi dia tidak dimengerti, saudaraku. Ini yang luar biasa. Kita lihat, ya, Kisah Rasul 7 ayat 25. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Amin. Amin. Tetapi mereka tidak mengerti, saudaraku. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian, kadang segala kebaikanmu yang sudah kau pernah berikan kepada seseorang, dan ternyata orang itu, saudara, dia tidak mengerti tentang apa yang sudah engkau lakukan itu. Saudara-saudara, inilah, saudaraku, jatuh bangun mental pemenang ada di sini, ya. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu sakit hati, doakan orang tersebut saja. Amin. Itulah proses kehidupan, jatuh bangun mental seorang pemenang. Mari kita lihat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, ya, pada saat dia diproses di dalam kehidupannya, mentalnya diproses Tuhan, jatuh bangun mentalnya ini menjadi seorang pemenang, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia selalu menjadi orang yang ingin hidupnya berdamai, ya, tanpa musuh. Itu orang yang benar-benar taat firman. Mari kita lihat
dalam Kisah Rasul 7 ayat 26. Ya, Kisah Rasul 7 ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Amin. Amin. Jadi apakah Musa salah untuk mendamaikan mereka? Tidak salah, saudaraku, ya. Apakah kebaikan Musa itu kepada mereka itu salah? Tidak. Saudara kasih Tuhan, tapi inilah proses ya jatuh bangun mental pemenang di sini. Jadi terkadang maksud baik saudara itu disalah mengerti oleh orang ya. Orang salah menangkap maksud baik saudara-saudara sekalian. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah kau kecewa kalau orang yang pernah kau tolong dan dia tidak mengerti akan kebaikanmu sampai hari ini. Malah dia mengecewakanmu. Saudara-saudara tidak perlu menjadi orang yang sakit hati. Amin. Ini seperti yang Musa alami, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang kita akan pelajari, saudaraku, Musa punya hati yang begitu mulia, hati yang begitu tulus, ya, saudaraku. Dan Alkitab berkata Musa itu seorang yang lembut hatinya, melebihi semua orang yang lain, saudaraku. Tetapi lihat Bapak Ibu, dia mengalami proses ya yang begitu luar biasa, saudaraku. Ya, proses yang begitu sangat menyakitkan, berat sekali. Jatuh bangun, ya inilah mental pemenang. Tapi akhirnya Tuhan bangkitkan Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang membebaskan orang Israel. Maka di dalam kita melakukan apapun, itu diperlukan hati. Hati yang siap benar-benar diproses Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, ya. Saudara, tanpa ini kita tidak akan pernah bisa dipercayakan untuk melakukan hal yang besar di hadapan Tuhan. Ini hal yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat menguasai dirinya. Kapan bisa menguasai dirinya? Saat dia ditolak. Orang kalau ditolak bisa tersinggung, bisa kecewa, bisa marah, bisa sakit hati, bahkan bisa terluka hatinya, bahkan bisa pahit hatinya. Tapi ini Musa bisa menguasai dirinya, saudaraku. Dan apa yang ditolak oleh manusia, ternyata Tuhan angkat dia benar-benar menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dan sampai hari ini kalau Anda tahu, Musa itu seorang pemimpin yang dielu-elukan oleh orang Israel, ya. Luar biasa. Mari kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 27. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-27, tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Amin. Amin. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Siapa, saudaraku? Coba tanya siapa? Tuhan sendiri yang mengangkat Musa. Meskipun memang pada waktu itu, saudaraku, belum terang-terangan, tapi Tuhan sudah persiapkan Musa untuk menjadi seorang pemimpin dan hakim bagi orang Israel. Dan ternyata terjadi demikian. Semua mereka datang kepada Musa membawa segala persoalannya, dan Musa menghakimi masalah mereka dari pagi sampai malam, saudaraku. Sehingga ketika mertuanya Yitro datang mengunjungi Musa dan dia melihat bahwa Musa sedang menghakimi bangsa Israel ini, dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dia lihat Musa, kalau begini Musa bisa kepayaan, bisa kecapean, Musa bisa teler ini, karena ini pekerjaannya butuh benar-benar konsentrasi, butuh tenaga, butuh energi yang banyak, saudaraku. Sehingga Yitro mertuanya bilang, Musa, kalau begini caranya kamu tidak akan mampu untuk mengelola, untuk bisa memimpin bangsa yang begini besar. Maka angkatlah para pemimpin. Pemimpin itu 1.000 orang, pemimpin itu 100 orang, pemimpin itu 50 orang, pemimpin itu 10 orang. Dan benar-benar, saudaraku, Musa mengikuti nasihat mertuanya. Sehingga apa yang terjadi? Masalah-masalah yang berat itu diserahkan kepada Musa. Tapi yang selama wakil-wakilnya ini bisa mengatasi, mereka atasi sendiri. Sehingga Musa itu bisa konsentrasi, bisa duduk di kaki Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, dan Musa dipakai Tuhan luar biasa, ya. Nah, inilah Bapak Ibu, jatuh bangunnya mental pemenang ada di sini, ya. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau jatuh, jangan diam, bangkit lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh jangan menyerah, terus
bangkit terus ya. Seberapapun engkau jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dan luar biasa Bapak Ibu, seorang pemenang itu mentalnya ada di sini. Kalau Anda lihat saudara-saudara, ini kita di Indonesia malam hari, kalau di Jerman ya siang ya. Puji Tuhan sudah perubahan waktu ya Bro Salim ya. Di sana sudah mundur 6 jam ya, yang sebelumnya 5 jam sekarang jadi 6 jam. Nah, saudaraku, kita malam hari ini kita pakai lampu, Bapak Ibu. Ini hasil dari seorang yang benar-benar jatuh bangun bukan cuma 1, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Bahkan ini sudah ribuan kali nih. Thomas Alva Edison, dia gagal tapi bangkit lagi, dia jatuh, bangkit lagi, dan akhirnya semua masyarakat dunia menikmati hasil penemuannya. Jadi pesan Tuhan malam ini, jangan menyerah. Kalau engkau jatuh, itu belum selesai. Masih ada kesempatan berikutnya, engkau bangkit lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Karena mental engkau dan saya, mental pemenang sedang dilatih Tuhan di sini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita pegang roti di tangan kanan kita, dan kita akan menikmati perjamuan kudus pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, we love you, we love you, we love you. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan siapkan roti dan anggur ya untuk perjamuan kudus malam hari ini. Jesus Christ, we love you, we love you. Haleluya. Oh glory, glory, glory. Merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan menjadi seorang pemenang. Seorang pemenang bukan seorang yang tidak pernah kalah. Dia pernah kalah tapi dia mau bangkit. Dia bangkit dari kekalahannya. Seorang yang berhasil bukan berarti dia nggak pernah gagal. Dia gagal. Bahkan berkali-kali dia gagal. Tapi dia bangkit dari kegagalannya. Seorang pemenang bukan berarti dia tidak pernah kalah. Tapi dia bangkit dari kekalahannya. Dan dia menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, pegang roti di tangan kanan saudara semua pada malam hari ini. Haleluya. Kalau engkau ditolak, ingatlah bahwa nabi-nabi juga ditolak, rasul-rasul juga ditolak. Yesus juga ditolak. Jangan pernah dan marah dan sakit hati. Ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mari pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian. Angkat roti tinggi-tinggi malam hari ini. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudara. Mari angkat anggur, ucapan pengucapan syukur. Haleluya. Ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus telah mati di kayu salib menumpahkan darahnya untuk mengampuni segala dosamu dan dosaku, sehingga kau dan saya disucikan dari segala dosa dan kejahatan. Kita dibenarkan Tuhan. Dan darah yang tertumpah di atas kayu salib juga menyembuhkan segala penyakit. Imani malam hari ini Alkitab berkata oleh bilur Yesus segala penyakit disembuhkan. Apapun bentuk dan nama penyakit itu, imani di dalam darah Yesus. Ada kuasa yang menyembuhkan segala penyakit. Virus, kuman, bakteri pun disembuhkan. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada hidup yang kekal, ada kekuatan, ada kemenangan, ada juga kelayakan, sehingga engkau bisa dibawa masuk ke tempat kudus dan engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukankah ucapan syukur ini yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudara-saudara. Haleluya, Pak Frans Angki akan berdoa buat firman Tuhan malam ini. Baik, terima kasih Pak John.
Yes. Firman Tuhan ini dan perjamuan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, beribadah kepadamu Tuhan, telah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa, telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Anggur bagi tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa berkati kami Tuhan Yesus. Jadikanlah mental kami mental pemenang ya Tuhan. Amin, amin. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa urapi kami malam hari ini. Kami yang berada saat ini Tuhan Yesus. Sebentar sebelum kami berpisah ya Bapa berkati kami semua Tuhan. Biarlah firman yang kami dapat, kami terima tadi Tuhan Yesus menjadi pegangan dalam hidup kami ya Bapa. Hambamu Tuhan Sarbunan Tuhan bersama keluarganya dia Tuhan Yesus. Jaga kesehatan dia ya Bapa. Jaga tubuhnya dia ya Tuhan Yesus. Supaya dia tetap suci di hadapan ya Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa berkati kami pada malam hari ini Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang selalu taat kepada-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, seiman kami ya Bapa, yang belum sempat hadir malam hari ini Tuhan. Bapa menghati mereka ya Tuhan Yesus. Supaya waktu yang sama mereka akan berkumpul bersama-sama dengan kami. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu untuk menjalani istirahat kami Tuhan sampai kami bangun besok pagi, memberikan tenaga yang baru, hidup yang baru bagi kami ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa singkat kami ya Bapa. Di dalam nama Bapa dan Kudus, kami berikan puji syukur ini kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa peneguhan firman buat Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di mana pada malam hari ini kita boleh menerima berkat, baik itu melalui firman Tuhan, dari mana mengingatkan dan menyadarkan kita, bahkan membangkitkan iman percaya kita kembali bahwa jatuh bangunnya dalam kehidupan kita masing-masing, kita harus tetap kuat, harus menjadi mental sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Amin. Meskipun apapun persoalan, permasalahan, pergumulan, sakit penyakit atau apapun di sekitar kita, hidup kita jangan pernah kalah. Kita tetap harus bangkit. Mental kita harus menjadi mental pemenang. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita syukur pada Tuhan Yesus juga pada malam hari ini kita sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dengan sakramen perjamuan kudus itu melalui tubuh dan darahnya yang tercurah buat kita yakin percaya segala dosa, kesalahan, pelanggaran, bahkan kutuk sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Yang penting kita amini, kita yakini, kita percaya, kita keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik buat kita pada malam hari ini. Firman yang telah membangkitkan iman percaya kita bahwa kita bukan mental yang down, tetapi kita tetap menjadi mental yang sebagai pemenang. Terima kasih Pastor John buat firman Tuhan yang ditaburkan kita pada malam hari ini. Kita yakin percaya kita keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Tuhan Yesus pakai cara lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus juga tambah-tambahkan hikmat, khususnya kesehatan di dalam kehidupan hari-harinya. Tuhan Yesus memberkati Pastor John bersama Ibu Sinta dan anak-anak keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati juga. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Darmawan yang tadi juga membawakan doa pembukaan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati Pak Darmawan, juga kepada Ibu Weli Hubun. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli Hubun, juga kepada Ibu Adece yang juga sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Pak Frans Angki. Tuhan Yesus juga memberkati Pak Frans Angki yang sudah membawakan
doa untuk firman Tuhan. Juga terima kasih kepada Pak Hendro yang sudah menampilkan ayat-ayat firman Tuhan juga. Tuhan Yesus memberkati Pak Hendro. Amin. Dan juga yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Dan acara selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Bapak Bruri. Lukas. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Lukas kepada saya untuk menaikkan doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Oke. Terima kasih Opa Bruri yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri bersama Omar Salim, bersama anak, mantu, dan cucu yang di Jerman. Terima kasih. Amin. Berkati. Dan kita akan masuk acara selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Oma Rosalin dari Tikualu. Waktu dan kesempatan saya persilakan Oma. Ya, terima kasih Pak Lukas. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat gereja CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua hadir di ibadat ucapan syukur tatap muka pada tanggal 11 November 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Saudari Lindawati, putrinya Ibu Lydia Eka, di Jalan Palem Selatan 1, MB 16, Pondok Chandra Indah. Bagi yang di luar Jawa Timur, luar Pulau Jawa, dan luar negeri, dapat mengikuti via Zoom online di link yang sama dan menyesuaikan waktunya di tempat masing-masing. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak dan Ibu yang setiap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tetap muka dan menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengasah skillnya sebagai pelayan Tuhan di bidang host, pendoa prophetik, dan pembawa berita pengumuman info gereja CLCC Zoom, dan lain-lain, dapat mempersiapkan dirinya besok hari Minggu, Selasa malam tanggal 29 sampai 31 Oktober 2023 setelah ibadat Zoom. Info penting, spesial Happy Birthday Oktober 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Tuhan berkati. Amin. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini. Haleluya. Terima kasih sekali lagi kepada Oma Rosalin yang sudah menyampaikan doa pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin bersama Opa Brudi di Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin didoakan untuk pergumulan, sakit penyakit atau apapun, bisa mengisi kolom chat di depan layar kita. Nanti akan didoakan oleh Pastor John Sarbunan. Ini tadi saya lihat ada Ibu Weli, Pastor, untuk minta didoakan untuk cucunya. Oke. Ya, sebelum doa berkat, saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir kita bersama-sama pada ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum doa berkat, saya kembalikan kepada Ibu Koordinator, Ibu Adece, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Adece. Ya, terima kasih Pak Lukas. Puji Tuhan, ya, kita semua sudah diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Pak John, terima kasih Pak Lukas, Bu Rosalin, Pak Bruri, di mana kita semua sudah melayani ya, dan kita semua sudah menerima yang terbaik dari Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dan ingat,
semua jeripaya yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Terima kasih, memberkati semua, dan saya kembalikan ke Pak Lukas untuk kita menerima doa berkat via hambanya, Pastor John Sarbunan. Silakan Pak Lukas. Oke, terima kasih Ibu Adece untuk sepatah dua katanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece bersama anak mantu dan cucunya yang ada di Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita akan menerima berkat oleh Pastor John Sabunan. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa ya malam ini. Puji Tuhan. Tuhan bangkitkan orang-orang yang punya hati ya, yang mencintai Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu saksikan malam ini, pelayan-pelayan Tuhan melayani dengan segenap hati ya. Jeripaya tidak akan sia-sia. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, bicara tentang jatuh bangun mental pemenang ini memang kita semua mengalaminya ya. Saya pun demikian. Tapi saya percaya itulah proses kehidupan. Tapi ada sesuatu yang besar, yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi kita di depan, sudah menanti ya. Ada pekerjaan besar di depan yang sudah menanti kita. Karena itu kita mulai persiapkan diri mulai dari sekarang, Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu saudaraku, saya percaya yang namanya promosi, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang ajaib itu ada kejutan-kejutan, itu bisa terjadi tiba-tiba. Karena itu kita mulai melatih mental kita di sini, saudaraku ya. Jadi saya percaya Musa pun demikian juga. Dia sebelumnya berkata, aku ini seorang yang gak petah lidah, artinya dia gak fasih berbicara. Dia mengusulkan kalau boleh abangnya, yaitu kakaknya, kokonya, yaitu Harun yang bolehlah bisa menjadi juru bicara. Tuhan bilang tidak, siapa yang membentuk lidah? Aku yang membentuk lidah. Dan puji Tuhan, Tuhan bilang bahwa nanti Harun itu akan menjadi juru bicara bagimu. Jadi saudara Musa luar biasa ya, seorang yang gagap, seorang yang punya kekurangan, tapi dia mau mengasah skillnya. Nah, semua dimulai dari hati yang tadi kita sudah pelajari, saudaraku. Ya, dia punya maksud-maksud baik, tapi seringkali orang menanggapinya itu salah, orang menanggapinya itu kadang-kadang negatif. Nah, saya pun demikian di dalam saya melayani, kadang-kadang maksud saya itu baik, tapi ada orang yang dia salah mengerti, Bapak Ibu sekalian ya. Dan memang saya tahu, memang dia punya pola pikir belum sampai ke sana. Saya mengerti dia hanya bisa mengerti hanya sebatas yang mampu dia pahami aja ya. Jadi dia mengalami kesulitan selaku mengikuti apa yang Tuhan arahkan ini. Nah, saya mengerti Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya orang-orang yang sukanya untuk kritik, orang-orang yang suka itu sebetulnya gini, mereka sedang bilang begini, bahwa sebetulnya aku nggak seperti dia. Aku nih nggak bisa seperti dia. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, memang kita harus siap untuk menerima segala macam kritik. Ya, Musa juga dikritik. Tadi kita sudah bacakan, waktu dia sedang bilang kepada orang yang bertengkar, jangan begitu, kamu ini saudara. Tapi mereka bilang, siapa yang angkat kamu jadi pemimpin? Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Tapi itulah Bapak Ibu. Maksud Musa baik, tapi disalah mengerti. Tidak apa-apa, itu proses kehidupan. Oke, maksud saya seperti yang saya ingin saudara-saudara pahami, yang tadi sudah disampaikan pengumumannya, yang sudah disampaikan Ibu Rosalin tadi, ada poin tambahan di situ, semua kita ini perlu mengasah skill kita. Nah, saya pun juga mengasah skill saya ini dari waktu ke waktu, karena saya percaya sesuatu yang ajaib yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, semua ini tidak akan pernah sia-sia. Ya, karena itu semua kita yang hadir malam ini, mari kita melangkah, naik satu tahap lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah di tahap itu, kita naik lagi, jangan berhenti. Terus melangkah terus ya, jangan diam. Nah, saudara kasih Tuhan, semua kita yang hadir malam ini, Tuhan panggil kita bukan menjadi penonton, bukan menjadi pendengar, tapi kita semua adalah pelaku firman. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, kita kemarin sudah buka ibadah tatap muka, dan doakan tanggal 11, karena satu hari sebelum tanggal 11 November, itu 10 November, adalah sahabat kita terkasih Ibu Rosalin di Jerman dan Ibu Jajuk berulang tahun di tanggal tersebut. Nah, besoknya tanggal 11 bulan 11 tanggal cantik itu kita kumpul ya di tempatnya Ibu Lydia Eka di tempatnya anaknya ya. Kita berdoa sama-sama supaya semua bisa berjalan dengan baik.
Oke, kita berdoa untuk agenda-agenda ke depan, termasuk juga persiapan Natal kita. Nah, karena itu teman-teman semua yang hadir di Zoom ini, saya berharap Bapak Ibu, semua kita berperan aktif ya, saudaraku. Jadi yang jadi host, yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, semua kita lakukan dengan segenap hati. Alkitab berkata kalau kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan percayakan kita hal yang besar. Berapa banyak saudara mau melakukan hal yang besar bersama dengan Tuhan? Amin. Nah, hal yang besar kita akan lakukan kalau kita setia dulu dengan hal yang kecil. Jangan remehkan hal yang kecil, Bapak Ibu. Karena dari yang kecil inilah Tuhan membuat sesuatu yang besar. Amin, saudaraku. Nah, saya percaya ini bicara masalah waktu. Dan saya percaya waktunya tidak akan lama lagi. Ya, waktunya sudah akan ada di depan kita ini, saudaraku. Karena itu kita persiapkan diri kita dengan baik. Nah, bagi saya untuk yang mengkoordinir, Bapak Ibu sekalian, lakukan tugas itu dengan baik ya. Bu ADC dan teman-teman yang lain lakukan dengan segenap hati. Karena kalau kita benar-benar lakukan dengan segenap hati, Tuhan lihat kita setia, maka saya percaya Tuhan juga nggak main-main ya untuk menolong, memberkati kita semua. Jadi semua kita yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, host ya, semua kita juga di dalam rencana Tuhan. Nah, seperti materi yang kemarin saya sampaikan yang lalu untuk beberapa saudara, dan ada yang memang karena dia tidak ikut training, jadi dia agak mengalami kesulitan, tapi dengan berjalannya waktu sudah semakin hari semakin ada meningkat ya. Dan yang belum ikut training yang lalu, tapi dengan adanya tuntunan ikut terus mendengar, mengamati, melihat, akhirnya dia mengerti ya, seperti itu. Oke. Untuk yang menaikkan doa profetik, sekali lagi saya ingatkan, jangan bilang membacakan ya, bilang saya akan menaikkan doa profetik ya, itu yang perlu Bapak Ibu ingat baik-baik ya, supaya ketika nanti pada saat ada orang-orang baru datang ya, mereka ingin tahu apa sih itu ibadah CLCC itu. Nah, mereka ikuti, ternyata mereka tahu ini yang mereka lihat sesuatu warna yang benar-benar beda ya, sesuatu yang mereka tidak dapatkan tempat lain. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan bilang saya akan membacakan doa profetik ya, bilang saya akan menaikkan doa profetik dan Bapak Ibu sekalian mengaminkan dengan berkata I receive ya. Itu untuk yang petugas yang menaikkan doa profetik. Nah, kemudian untuk yang menyampaikan pengumuman juga jangan berkata saya akan membacakan pengumuman. Jangan Bapak Ibu sekalian ya. Bilang saya akan menyampaikan. Jadi kita ini menyampaikan. Kalau Pak Bruri punya satu istilah yang saya sangat terkesan itu, saya akan menyampaikan berita pengumuman. Ada tambah berita itu lebih menarik, jadi kreatif ya. Asal jangan bilang saya membacakan ya, bilang saya menyampaikan berita, info gereja CLCC. Bisa tambah, bisa variasi sedikit, tapi jangan bilang membaca ya Bapak Ibu. Kalau bilang membaca, itu kesan orang, orang ini masih belajar nih, masih coba-coba nih. Ya Bapak Ibu, jadi kita menunjukkan bahwa di depan kamera itu kita benar-benar tampil itu profesional. Meskipun kita ini masih baru, tapi mental kita di sini, mental ini adalah mental pemenang ya. Jadi kita percaya diri. Tentunya jangan lupa untuk sebelum kita bertugas, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu sekalian. Karena nanti dari sini Tuhan akan asah kita, Tuhan akan asah sehingga makin tajam, makin bagus ya. Oke, lalu kemudian yang juga membantu saya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan, ya usahakan Bapak Ibu kita satu kata bilang saya akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang apa? Dengarlah firman, dengarlah firman. Nah, siapa yang harus dengar? Kita sebagai pendengar ini. Nah, siapa yang harus memperdengarkan? Orang-orang yang menyuarakan itu ya, menyampaikan itu. Bapak Ibu bisa paham ya di sini ya. Jadi Bapak Ibu sampai di sini saya berharap saudara bisa menangkap ini. Jadi memperdengarkan. Jadi firman itu harus diperdengarkan terus ya. Oke, seperti itu. Itu dari saya dulu dan nanti besok kita akan terus berlatih ya sampai benar-benar semua itu jadi orang-orang yang terlatih mentalnya. Sehingga apapun ya, kritikan apapun saudara tidak usah takut. Yang penting saudara berjalan dengan baik, dengan benar, pasti jadi bagus. Ya, itu saja dari saya dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Dan yang sebagai host
itu juga, tapi sebelum host menyampaikan, yang lalu saya sudah sampaikan, untuk yang koordinator, sebelum dia membuka ibadah, dia pertama-tama menyampaikan dulu, menyapa dulu semua yang hadir, ya. Selamat malam Pak Suyatno, ya Bu ADC, Pak Bruli, Bro Salin, semua disapa, ya. Nah, kalau memang orangnya sudah terlalu banyak untuk menghemat waktu, dia bilang, saya akan menyapa semua yang hadir, shalom semuanya. Jangan dibilang saya tidak bisa menyapa satu persatu. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Karena itu satu kesan bahwa itu benar-benar tidak tidak terlalu matang, tidak terlalu cantik, Bapak Ibu. Bilang saja shalom, saya menyapa semua yang hadir, orang-orang yang luar biasa, ya, seperti itu. Kalau memang banyak sekali, bisa 100 atau 200 orang peserta itu, nah bisa bilang begitu. Tapi kalau bilangan yang ada ini masih kita bisa menyapa, enggak apa-apa, bisa menyapa satu-satu, ya, seperti itu. Lalu koordinator akan berkata bagi Bapak Ibu sekalian yang dalam persoalan, silakan menyampaikan permohonan di layar chat, ya. Dan itu nanti diulangi lagi oleh host. Jadi sebelum host kembali kepada koordinator, menyerahkan kepada koordinator, bilang lagi, Bapak Ibu sekalian yang punya persoalan, pergumulan, dan ingin didoakan langsung oleh Gembala, Bapak Pendeta John, silakan bisa menulis depan layar chat, gitu ya. Itu nanti diulangi lagi oleh host, ya. Dan setelah itu dikembalikan kepada koordinator, ya. Oke, jadi kalau sudah dikembalikan koordinator, tadi sudah disapa di awal. Jadi yang belakang nggak usah sapa lagi, ya. Semua sudah disapa, jadi semua merasa sudah disentuh, ya, lewat sapaan itu di awalnya. Puji Tuhan. Itu aja Bapak Ibu sekalian, ya, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua di malam hari ini, orang-orang yang luar biasa. Ya, Pak Darmawan. Pastor, minta izin mau tanya sedikit, boleh, Pastor? Ya, oke. Boleh ya, Pastor? Ya. Izin ya. Pastor, ini mau saya tanya, Pastor. Aku agak nggak ngerti dari Alkitab juga, dari apa ini. Mungkin agak sedikit jauh dari yang tadi Pastor sampaikan. Ya. Ini mengenai gini, Pastor. Saya kan membaca membaca Alkitab, ya. Di sana dikatakan jangan kita mengutuki bangsa Israel. Jadi kita harus memberkati bangsa Israel. Jadi kira-kira kan sekarang kan banyak sekali orang-orang di luar Kristen, ya. Kalau orang Kristen sudah pastilah memberkati bangsa Israel, ya. Itu emang ada ya tercatat dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa siapa yang mengutuki bangsa Israel itu akan dikutuki. Itu termasuk juga mohon maaf sebelumnya para pemimpin yang di negara kita yang mengutuki Israel itu kan banyak diprediksi gak bakalan naik ya jadi capres, ya, karena dia mengutuki Israel, kan. Apa memang betul seperti itu, ya, kira-kira menurut pandangan Pastor itu benar nggak? Yang kedua, terus itu satu lagi mengenai kemarin yang saya tanya peperangan Gog Magog itu, Pak. Peperangan Gog Magog itu kan diprediksi adalah Rusia kan mau melakukan serangan ke Israel, ya. Ini kan prediksi menurut analisa aja, karena kan Hamas punya pemimpin kan udah ketemu sama Rusia kan, pemimpin Rusia, kan. Apakah ada indikasi akan terjadi perang Gog Magog di mana Rusia akan menyerang Israel, kan, dengan membantu Hamas, kan, dengan dibantu Iran dan sekutunya. Jadi kalau ini terjadi, misalnya kan Israel yang disudutkan, kan, apakah ini sudah tanda-tanda memasuki akhir zaman, ya, di mana Tuhan akan datang, setelah ini baru perang Armageddon, ya, baru selesai, baru dunia habis sudah, baru kedatangan Tuhan, ya. Mungkin sorry ya agak tanya sedikit tentang ini. Terima kasih, Pastor. Selamat malam. Ya, oke. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali, dan ini menjadi sebuah perhatian kita dan tentu perhatian umat Tuhan di seluruh dunia, ya. Saudara-saudara, tentang jangan mengutuki bangsa Israel. Kenapa Tuhan bilang jangan mengutuki? Karena mereka ini sudah dipilih Tuhan, saudara-saudaraku. Meskipun mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, pemberontak, mereka ini bangsa yang benar-benar, saudaraku, ya, orang Jawa bilang dablek, tapi mereka dipilih Tuhan, saudaraku. Jadi kita nggak boleh mengutuki mereka, karena Tuhan sudah bilang siapa yang mengutuki engkau, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, tugas kita itu memberkati bangsa Israel, ya. Yang lalu sudah saya sampaikan kesaksian saya ketika tahun 1997 Tuhan memberikan firman kepada saya, saudara-saudaraku, dan saya suatu hari bermimpi
Saya lihat kawasan itu indah, kawasan warnanya itu hijau, ya subur sekali. Saya tanya, itu negeri apa Tuhan? Dan Roh Kudus berbicara, itulah Israel. Nah, sejak tahun 1997, saya memberkati bangsa Israel. Saya berkati mereka, saudara-saudaraku. Sepanjang tahun 1997 sampai 98, 99, persis tahun 2000. Baru Tuhan genapi, saudaraku. Karena saya berkati mereka, Tuhan berkati saya. Sehingga saya bisa pergi ke Israel. Ya, saudara kasih Tuhan itu penting. Saudara-saudara, ada ayatnya, saudaraku, ya. Untuk kita jangan mengutuki bangsa Israel. Karena itu sama saja kita sudah melanggar akan perintah Tuhan. Saudara-saudara, dan kalau ada orang-orang yang mengutuki bangsa Israel, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa benar-benar mereka itu berurusan langsung dengan Tuhan. Dan saya masih ingat seorang wakil presiden kedua di negeri ini, saudara-saudaraku. Saudara mungkin masih ingat namanya, ya. Dia mengutuki bangsa Israel dan akhirnya karirnya dalam sekejap langsung habis. Ya, orangnya juga meninggal, ya. Nggak lama, saudaraku. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Jangan kita mengutuki bangsa Israel. Memang ada orang-orang yang mengutuki, tapi Bapak Ibu sekalian, urusan mereka dengan Tuhan, entah mereka bisa kena dampaknya seketika, sekejap, musibah terjadi, atau memang butuh waktu yang dalam jangka waktu tertentu baru itu bisa terjadi. Itu adalah haknya Tuhan. Saudara, sehubungan dengan perang Harmagedon, memang di dalamnya kalau kita lihat Rusia ini, nah, memang ini nanti ada di dalamnya juga. Tetapi untuk mendalami ini memang kita perlu ada studi khusus, ya, untuk bisa memperdalam ini. Tapi saya percaya itu semua akan terjadi. Ya, karena memang Tuhan sudah bilang bahwa nanti Israel, dia akan mengalami satu masa-masa yang sukar, sehingga disitulah dia mulai percaya kepada Yesus, ya. Dan Tuhan akan datang pada kali yang kedua ini untuk membebaskan mereka, saudaraku. Dan memang kalau kita lihat tentang Rusia ini juga, saudaraku, bangsa ini, kalau kita lihat juga mereka ini adalah anak cucu keturunan dari Nuh. Kalau kita perhatikan, Nuh itu punya anak itu kan ada 3. Kemudian yang pertama itu apa? Sem, ya. Kemudian yang kedua itu ada Sem, Ham, lalu kemudian Yafet. Nah, Yafet ini, saudara-saudara, mereka ini di Eropa bagian timur ini, yang termasuk Rusia, Ukraina itu, saudara-saudaraku. Ini anak cucu dari Yafet ini. Sementara yang Sem ini, yaitu orang-orang Yahudi yang di Timur Tengah ini, saudara-saudaraku, ya. Ini, nah, ini orang-orang Yahudi, orang Israel ini, saudara-saudaraku. Ini Sem. Dan termasuk Eropa bagian barat itu, saudaraku. Itu Sem. Lalu kemudian yang Ham ini, saudaraku, nah saya baru memahami ini, saudara, tentang Ham ini. Kalau saudara dengar nama Hamas, nah ini dia Bapak Ibu sekalian, ini anak cucu dari Ham ini. Ham ini yang akhirnya dikutuk Tuhan, ya, karena apa, saudaraku? Dia itu tidak menghormati bapaknya Nuh pada waktu Nuh minum anggur banyak dan Nuh mabuk. Nuh dalam keadaan telanjang. Ham melihat aurat ayahnya dan dia ceritakan kepada 2 saudaranya itu Sem dan Yafet, dan mereka tidak pakai tunggu lama, mereka berjalan mundur dan mereka menutupi aurat ayahnya. Ketika Nuh sadar dari mabuknya itu, dia tidak langsung menguasai diri, akhirnya dikutuki anak yang bernama Ham ini, saudaraku. Ya, Ham itu adalah bapak Kanaan, ya, saudaraku. Dan kalau saya pelajari di Alkitab ini, Ham ini punya ada satu keturunan lagi yang namanya Kus. Kus itu yang orangnya kulit hitam, saudaraku, ya. Negro Afrika itu. Nah, ini kalau kita lihat di mana di Timur Tengah itu, kalau saudara lihat ada orang Arab yang kulitnya hitam dan sebagainya, seperti orang-orang Negro itu adalah anak cucu keturunan dari Ham ini, saudaraku. Dan Ham ini dia punya anak yang bernama Kus. Ini pernah menjadi seorang penguasa. Salah satu itu Nimrod. Nimrod itu adalah seorang yang pertama kali di bumi ini, seorang pemanah yang tangguh, ya. Ini adalah keturunan dari Kus ini, saudaraku.
Yang lalu saya sudah bukakan, saya sampaikan waktu kita pelajari kitab Kejadian itu ya. Kita lihat benar-benar itu nyata di situ. Nah, jadi kita lihat bahwa perang Harmagedon ini, saudaraku, ini benar perang besar-besaran. Lalu pertanyaannya, apakah terjadi perang ini bangsa melawan bangsa? Apakah Tuhan sudah datang? Belum, itu belum puncaknya ya. Itu baru awal-awal menjelang kedatangan Tuhan. Lalu puncaknya kapan Tuhan Yesus datang? Pada saat Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan sampai di muka bumi. Jadi kalau kita lihat sekarang dengan adanya digitalisasi, internet ini kan, hampir semua orang punya Android atau punya HP, dan di situ mereka bisa dengar Injil situ ya. Ada kesaksian-kesaksian lewat pujian, ada ibadah-ibadah khotbah-khotbah yang mereka dengar. Makanya Bapak Ibu, kalau semua kita bergerak dalam penginjilan, saudara lihat khotbah-khotbah yang ada CLCC ini, saudara ikut di dalamnya penginjilan, sebarkan itu sebanyak-banyaknya ya, supaya berita Injil ini disampaikan banyak orang dengar dan mereka percaya Yesus itu Tuhan. Itu sangat bagus sekali. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman ya. Di antaranya ada Pak Darmawan yang juga puji Tuhan, Ibu Sinta, Kejadian 27 ayat yang ke-29. Coba salah satu di antara kita baca Kejadian 27 ayat 29. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi saudara-saudara belajar untuk menyebarkan ya berita baik, kabar baik Injil Yesus Kristus ini, saudaraku. Kalau orang dunia kabar buruk, hoax itu cepat sekali tersebar. Tapi kenapa kabar baik itu tidak cepat-cepat menyebarkan itu? Penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Nah, nanti orang-orang di pelosok-pelosok, orang-orang yang di pedalaman, yang belum terjangkau oleh Injil, ya belum ada misionari ke sana beritakan Injil. Pada saat mereka sudah dengar Injil, baru di situ itulah Tuhan Yesus akan datang ya. Dan pada waktu Yesus datang, sebagaimana Yesus naik terangkat ke sorga, dia saudara-saudaraku pada waktu itu di Bukit Zaitun, murid-murid menyaksikan dia terangkat ke sorga. Nah, nanti dia akan datang dengan cara yang sama sebagaimana dia terangkat ke sorga. Dan dia akan datang di Bukit Zaitun itu. Dan semua akan memandang. Bagaimana mungkin kita ada di Papua, di Maluku, di Indonesia, kita bisa lihat dia nggak mungkin ya. Kita lihat lewat apa? Satelit. Ya, caranya gimana? Jadi nanti berita itu akan masuk di media-media sosial ini. Satu orang akan lihat dia bisa di YouTube atau bisa lihat di WhatsApp, semua akan memancarkan itu secara bersamaan, secara menyeluruh, dan semua mata akan memandang Yesus akan datang ya. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, berdoa supaya pada waktu Tuhan datang ini semua kita benar-benar kita bisa diselamatkan ya. Oke, ada yang bisa membaca Kejadian 27 ayat 29? Siapa yang mau membaca tadi? Kejadian 27 ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Amin. Nah, itulah janji Tuhan, saudaraku, kepada bangsa Israel. Saudara, Tuhan bilang, siapa yang memberkati engkau, memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Karena mereka sudah dipilih Tuhan. Gak mungkin, Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingkar janji, gak mungkin, saudaraku. Ya. Bahkan pada waktu mereka perang 6 hari, saudaraku, itu bangsa-bangsa Arab yang di sekitarnya itu ada 7 atau berapa bangsa itu, mereka menyerang bangsa Israel, bangsa yang kecil. Mereka tidak punya tentara yang besar, mereka tidak punya peralatan perang yang memadai, saudaraku. Tapi karena Tuhan bersama mereka, mereka bisa menang, saudaraku. Wow, itu luar biasa, saudaraku. Ya, nggak nyangka. Nah, karena itu, Bapak Ibu, kita akan terus berdoa untuk bangsa Israel ini, saudaraku. Mereka ini bangsa umat pilihan Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya, Bapak Ibu, ini Yakub diberkati sebagai anak sulung, ya, saudaraku. Dan Yakub itu diganti namanya menjadi Israel. Israel itu artinya pangeran. Israel itu artinya biji mata Tuhan. Israel itu artinya pemenang, saudaraku. Nah, memang nanti mereka juga akan kalah pada saat nanti perang Harmagedon ini, Gog Magog ini, karena mereka ini bangsa yang benar-benar tegar tengkuk ini, tapi nanti mereka akan akhirnya percaya Yesus ya pada saat peristiwa itu terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan akan digenapi. Amin. Oke, biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Pak Darmawan, Ya, sudah cukup Pastor, ya? ini ada sedikit lagi ya, sorry Pastor ya.
Ini kemarin Ya. aku ada dengar dari hamba Tuhan mengatakan Hamas ini kan tadi pastor ceritakan dari Ham itu ya, anak kedua Ya. dari apa ini ya, dari Nabi Nuh ini ya. Katanya dulu di perjanjian lama ada ayatnya di mana ada perintah Tuhan supaya ini dihabisi sampai ke akar-akarnya, tapi tidak dilakukan bangsa Israel. Apa benar itu Pak? Terus yang kedua mengenai ini bahkan kalau seandainya indikasi ini kan sekarang lagi konfliknya lagi sangat menegangkan kan. Kalau seandainya ini Hamas punya pemimpin kan udah ketemu, udah di Moskow ketemu Rusia kan. Jadi sudah dibahas mau mungkin akan menyerang Israel bersama Iran ini Pak. Jadi kalau ini terjadi berarti kan Amerika Serikat kan tidak akan tinggal diam kan. Pastilah perang terbuka akan terjadi. Apakah itu sudah masuk Gog Margot atau Armageddon langsung Pak? Di mana pasti perang dunia ketiga kayaknya akan terjadi itu Pak. Gimana prediksi Pastor John menurut Alkitab gitu? Mohon maaf ya, aku tanya agak sedikit Pak. Makasih Pak. Ya, saya percaya itu merupakan sebuah pintu gerbang nanti untuk masuk kepada perang dunia ketiga. Karena ini kan mereka sedang berlomba-lomba buat nuklir ini kan, padahal nuklir ini kan dilarang. Tapi mereka masing-masing mempertahankan ini negaranya dari bahaya ancaman dari negara lain gitu. Seperti Korea Utara sudah punya nuklir tuh, ya senjata nuklir. Iran juga ya, itu bukan rahasia umum lagi di punya senjata nuklir tuh. Bayangkan kalau itu semua digunakan, saudara, apa yang terjadi Bapak Ibu dengan bumi ini akan hancur, akan hangus Bapak Ibu. Mengerikan sekali, dan saya berdoa supaya pada saat peristiwa itu terjadi, saudaraku, semua kita diluputkan ya. Jangan ada satupun yang tertinggal, semua diangkat Tuhan, mengalami rapture, ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan memang itu semua sudah menjadi nubuatan Alkitab itu akan terjadi ya. Jadi ini kalau Pak Darman tanya apakah ini nanti menuju kepada sana, iya, mengarah pada perang ini Gog Magog ini saudaraku ya. Dan memang kalau kita lihat juga tentang anak Ham ini yang memang Tuhan perintahkan supaya itu orang Islam menumpas itu, nah ternyata mereka tidak melakukan itu. Sehingga mereka biarkan itu, dan itu akhirnya menjadi duri. Itu menjadi duri yang menusuk mata. Dan saudara-saudara lihat, makanya hari ini di Palestina ini kan tentang Israel dengan Palestina, itu kan satu duri itu yang menyakitkan sekali. Dan itu karena sebagai akibat mereka tidak taat, yang mereka harus bayar harga. Tapi semua firman Tuhan itu pasti digenapi ya. Oke, memang ini kalau kita perhatikan ya, ada satu kesan bahwa Allah di perjanjian lama kok Allah yang kejam, Allah yang benar-benar tidak manusiawi, suruh tumpas itu musuh-musuh. Sementara Allah di perjanjian baru, yaitu di dalam Yesus, Allah yang penuh kasih, mengasihi musuh-musuh, ya kan? Seperti kalau kita renungkan seperti itu, tapi memang itu adalah kedaulatan Allah. Allah itu penuh kasih, tapi Allah itu juga adil, saudaraku, ya. Jadi memang semua itu ada punya makna-makna tersendiri, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya kita semua tetap untuk terus ya menekuni, kita menggali firman Tuhan seperti Pak Darmawan ingin belajar. Nah, kita belajar. Saya juga sampai hari ini pun tetap memberikan diri untuk belajar supaya ketika kita belajar sama-sama kita memahami. Nanti kapan nanti saya akan mempelajari tentang Gog Magog ini, supaya nanti saya akan sampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti secara bertahap supaya semua kita bisa mengikuti dengan baik ya, dengan teratur. Jadi ibarat kalau kita makan itu Bapak Ibu sekalian bertahap ya, sedikit demi sedikit kita paham. Daripada nanti dikasih satu kali banyak, nanti sudah makan terlalu kekenyangan ya. Dan kita akan bikin porsinya masing-masing supaya kita bisa dapat dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita akan berdoa dulu saudara-saudara sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, nanti untuk kesempatan yang lain kita akan bahas lebih lanjut ya. Karena itu mari saudara-saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Oke, mari kita satu dalam doa bersama pada malam hari ini. Haleluya. Oke, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang telah memanggil engkau sejak dari dalam kandungan, dan Tuhan telah membentuk engkau untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Tuhan sudah perintahkan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku pertama di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Aku berdoa supaya semua yang hadir malam ini dipakai Tuhan luar biasa. Oh Tuhan, tolong Pak Suyatno,
Dalam nama Yesus Tuhan beri engkau kekuatan, perlindungan, penyertaan, bersama dengan istri, anak, mantu, cucu, semua aman dalam perlindungan Tuhan di Bandar Kediri. Dalam nama Yesus berkati Pak Bruni Brosalin, orang tua terkasih kami yang ada di Jerman, sertai bersama dengan semua anak mantu cucu di Jerman, berkati mereka dalam nama Yesus. Pak Lukas Krisnanto bersama Oma Nana, adik Kesia di Sidoarjo, berkati dalam nama Yesus. Berdoa malam hari ini Tuhan berkati juga Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati bersama dengan anak mantu cucu ya Tuhan. Juga untuk cucu terkasih yang malam ini didoakan yaitu kakak Arsenio dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dia yang sedang diopname di rumah sakit di dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Pak Wahyu Hukubun, Ibu Sinta, dan juga ya Tuhan, Ibu Erna Hukubun, dan juga Pak Stephen De Freites, juga sembuhkan Ibu Weli Hukubun. Terima dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau malam hari ini. Untuk Bapak Frans Angki Kuara Emerin di Kota Bekasi, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjamah engkau, kuasa Tuhan memulihkan engkau, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus, bersama istrimu, Ibu Selvi, disembuhkan dalam nama Yesus. Semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Darman Lim, engkau terima kuasa Tuhan malam ini sedang bekerja, sedang menyembuhkan, sedang memulihkan, sedang memberkati engkau persiapan pernikahan pada tanggal 2 Desember, semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pulihkan ekonomi, keuanganmu dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu ADC, Tuhan berkati Ibu Marta, Tuhan berkati Ibu, Tuhan Yesus, Sinta, Tuhan berkati juga Pak Hendro, semua yang hadir, Ibu Kesia Wilichan, Tuhan berkati juga semua yang hadir malam ini, diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Di tanganmu ada kuasa, di tanganmu ada mujizat, di tanganmu ada berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan berkati Pak Bruni Brosalin. Terima kasih Pak Pak Lukas. Ya, amin. Sama-sama. Berkati. Terima kasih banyak Pastor John. Sama-sama Pak Firman Darmawan, Pak Yato. Penjelasannya makasih banyak. Pak Hendro, salam Pak. Iya, salam. Pak Lukas, Nova, Bu Rosalin, Pak Pak Turi, Frankie, Bu Weling Kubung, Bu Tinta, Adece, ya. Berkati semuanya. Ya. James dan Cindy. Ya Bu Ros, selamat malam Ya. semuanya. Ya. Salam Bu Gembala. God bless you Ya all. Pak Darmawan, Bu Beli. Berkati Makasih, Bu semuanya. Gembala. Sampai jumpa lagi. Malam, Pak Yatno. God bless you all. Ya, Bye makasih banyak Bu bye. Gembala. Salam sehat. Bu Ya, Gembala. sama-sama, Salam buat Pak. Mbak Nova ya. Ya, Pak Bruni, salam buat semua di Jerman. Bu Rosalin, Pak Frans, salam Ya. buat Ibu ya. Sama-sama. Selamat Sama-sama. Tuhan Sama beristirahat. Pak memberkati. Yatno, salam buat semua di rumah Berkati Pak semuanya. Yatno. Sampai Tuhan jumpa berkati lagi ya. pelayanan pastor. Sama-sama Pak Ya. Darmawan. God bless Amin, you amin, all. Pastor. Bye-bye. Ya, Bye-bye. bye. Amin. Amin. Ya.